Selamat pagi, siang, sore, malam bagi semua pendengar, wahai sahabat-sahabat santuy. Di malam Jumat kali ini, kita akan membahas sesuatu yang berbeda dari biasanya. Di setiap malam Jumat, kita biasanya membahas tentang horor yang berkaitan dengan hantu. Namun kali ini, kita akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan psikopat. Kami akan menjelaskan dan menceritakan tentang kehidupan seorang psikopat yang sangat kejam. Bagi kalian yang mendengarkan podcast ini, kami harap untuk mempersiapkan diri dan jangan sampai kalian sedang memakan sesuatu, karena ini akan membuat pikiran kalian kacau dan kalian tidak akan sanggup mendengarkannya. Suatu hari di suatu keluarga hidup seorang anak kecil yang namanya Edward Theodore Gain, biasa dikenal dengan sebutan Ed. Dia adalah anak dari seorang ayah yang merupakan seorang pecandu alkohol. Ibunya pun sangat overprotective kepada anak-anaknya. Ibunya selalu ingin agar anaknya tidak menyukai perempuan, atau dalam arti ibunya selalu mendidik kedua anaknya untuk membenci perempuan. Bahkan akses keluar rumah pun selalu dibatasi oleh sang ibu. Namun seiring berjalannya waktu, kedua orang tuanya meninggal. Ed pun kehilangan arah hidupnya karena orang yang selama ini dia idolakan sudah tiada. Tepatnya pada tahun 1944, ketika kedua anak ini sudah tidak memiliki orang tua, terjadi suatu kebakaran di rumah mereka yang menyebabkan kedua anak ini dinyatakan meninggal. Namun, ada beberapa hal aneh yang terjadi. Henry memang ditemukan tewas. Henry anak yang kedua. Namun, Ed sendiri terdapat hal-hal aneh yang menimpa dirinya, di mana bukannya menderita luka bakar, namun Ed malah menderita luka memar di tubuhnya, khususnya di bagian kepala. Ini pun menjadi misteri bagi masyarakat di desa tersebut. Orang-orang pun mulai mencari tahu kejadian sebenarnya. Namun tidak ditemukan apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Ternyata Ed belum dinyatakan meninggal dunia. Dia masih hidup, hanya karena dengan luka-luka memar di bagian kepalanya. Mulai saat itu, Ed mulai mempelajari anatomi tubuh perempuan, mempelajari tentang sejarah kekejaman Nazi, khususnya mengenai eksperimen medis di kamp konsentrasi mereka. Pada awalnya penduduk melihat bahwa di rumah ini tidak ada hal-hal yang aneh, masih terlihat normal. Namun pada tahun 1957, banyak orang yang dinyatakan hilang. Seorang wakil syarif pun langsung turun tangan untuk mengusut kasus ini. Yang penyelidikan ini berujung pada nama Ed Gein atau Ed. Yang ketika itu di suatu toko, dia sering mengunjungi toko tersebut tapi tidak membeli apapun. Dan yang orang hilang tersebut berasal dari toko tersebut. Sang wakil syarif pun mencoba untuk mencari rumah Ed dan menyelidiki apa yang ada di dalam sana. Ia mulai mengetuk pintu rumah Ed, namun tidak ada jawaban.
Lalu ia pun berinisiatif untuk masuk secara paksa melalui gudang kayunya. Hal yang terjadi adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Ketika ia masuk ke gudang kayu tersebut, yang dihadapkan olehnya ialah seorang perempuan yang digantung secara terbalik tanpa kepala. Sang syarif pun kaget, terkejut melihat adanya mayat perempuan tersebut yang meninggal karena penyakit. Mayat tersebut memiliki sobekan panjang dari atas hingga bawah bagian tubuhnya guna mengambil beberapa bagian organ dalam tubuh wanita tersebut. Yang paling menghiraukan lagi, terdapat banyak bagian-bagian tubuh manusia yang menjadi dekorasi, khususnya bagian tubuh perempuan, seperti tengkorak yang dijadikan sebagai dekorasi meja, dinding, dan lain sebagainya. Bahkan banyak juga barang-barang yang ternyata dilapisi oleh kulit manusia. Tidak hanya itu, tengkoraknya pun dijadikan sebagai perkakas oleh Ed, dijadikan sebagai mangkuk dan benda-benda lainnya. Di dalam kulkas Ed, sang syarif menemukan banyak sekali organ-organ dalam tubuh manusia, tulang manusia, dan lain-lain. Mayat-mayat perempuan tersebut tidak semua didapatkan dari pembunuhan. Ed mengaku bahwa 2 perempuan saja yang ia bunuh. Sedangkan perempuan-perempuan lain yang organ tubuhnya terdapat menghiasi kamarnya, itu didapatkan dengan menggali kuburan mereka yang baru saja meninggal. Setelah tertangkap, ia mengaku bahwa perbuatannya ini semata-mata karena ia ingin hidup sebagai perempuan utuh seperti idolanya, yaitu sang ibu. Bahkan ia menggunakan pakaian perempuan dan topeng kulit perempuan dan berpura-pura menjadi ibunya. Ia pun akhirnya ditangkap sebagai tersangka, dibawa ke persidangan, dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Cerita ini memberi pesan bahwa yang pertama, ketika kita mencintai orang lain, menyayangi orang lain, orang tua kita mengidolakan orang lain, jangan sampai kita kehilangan kesadaran kita hanya untuk bisa seperti dia. Kedua, di situasi seperti ini, kita perlu tetap berhati-hati. Tidak sedikit orang yang kesulitan, tidak hanya secara ekonomi, namun secara sosial, yang bisa berujung pada kisah-kisah seperti ini. Kami harap kita selalu waspada, tapi tidak untuk mencurigai. Namun, kita harus tetap menjaga diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada diri kita. Terima kasih. Itu saja dari kami, Speak Santuy, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.